Oke, next kita lanjut di slide yang ke-8 ini kita akan membahas mengenai dampak oligopoli transportasi digital, yaitu analisis dampak bagi konsumen, mitra, dan perekonomian. Nah, yang di sebelah kiri ini ada dampak positif, dan yang sebelah kanan ini ada dampak negatif atau resikonya. Untuk dampak positifnya, yang pertama adalah harga terjangkau akibat persaingan antar platform. Di mana kita tahu di Indonesia ini ada Gojek, Grab, Maxim, Uber. Mereka 4 itu adalah mitra dan juga perusahaan ojek online yang terbesar di Indonesia. Jadi tidak mungkin mereka mengasih harga yang jaraknya jauh karena persaingannya sangat kompetitif. Untuk dampak negatifnya yaitu potensi monopoli bila Grab atau Gojek saling akuisisi, di mana kita tahu beberapa bulan yang lalu ada berita atau wacana Grab akan mengakuisisi perusahaan Gojek. Nah, ini sangat berbahaya ya teman-teman, sangat resiko karena akan menjadikan bisnis monopoli karena hanya dikuasai satu perusahaan saja. Nah, ini jadi persaingan tidak sehat bagi ekonomi di Indonesia. Yang kedua adalah lapangan kerja bagi jutaan mitra driver dan UMKM, di mana Goto atau Gojek ini itu sangat menyerap tenaga kerja di Indonesia, terutama sektor informal. Mereka sangat berdampak dan sangat kebantu dengan adanya Goto ini, apalagi pasca COVID-19. Dan dampak negatifnya itu pendapatan driver tidak stabil dan rentan perubahan tarif. Karena sektor informal, jadi pendapatan dari si driver itu tidak stabil atau fluktuatif, tergantung mereka dapat orderan hari ini berapa. Dan juga untuk tarifnya itu tergantung dari jarak dari titik penjemputan sampai titik tujuan. Dampak positif poin ketiga adalah kemudahan akses transportasi hingga pelosok kota. Goto atau Gojek ini telah terintegrasi dari Sumatera sampai Papua, baik di kota-kota besar maupun di kabupaten, kecamatan. Itu sudah mulai ada, drivernya semakin bertambah, fasilitasnya dan transportasinya semakin maju karena menggunakan satu aplikasi yang sangat membantu. Nah, untuk dampak negatifnya itu data privasi jutaan pengguna terpusat di Goto Group. Nah, ini di mana data privasi kita sebagai pengguna, customer, konsumen ini sangat bisa terganggu atau menjadi bocor karena data privasi kita bisa juga disalahgunakan. Nah, yang poin keempat, dampak positifnya itu mendorong inklusi keuangan melalui GoPay. Jadi pembayaran tidak melulu menggunakan cash, tapi juga menggunakan kris untuk mempermudah transaksi. Untuk dampak negatifnya yaitu menutup peluang pemain kecil masuk pasar. Karena hanya dikuasai segelintir perusahaan, pemain kecil seperti UMKM akan sangat sulit untuk masuk ke ekosistem bisnis ojek online di Indonesia. Terus yang terakhir dampak positifnya yaitu inovasi layanan terus berkembang seperti GoMed, GoPlay, dan lain sebagainya. Fasilitas dan layanan servis ditingkatkan, lebih lengkap pilihannya untuk konsumen. Nah, untuk dampak negatifnya dan resikonya itu ketergantungan ekonomi pada satu ekosistem digital. Oke, next lanjut kita ke slide ke-9 yaitu data dan tren pasar. Di mana pertumbuhan industri transportasi digital di Indonesia bisa teman-teman dan Pak dosen lihat di data tabel yang telah ditampilkan di PPT, di mana estimasi GMV Gojek ini dari tahun 2019 sampai 2024 terus mengalami peningkatan, terutama setelah COVID-19. Perilaku konsumen telah berubah dengan yang sebelumnya mereka lebih banyak bertatap muka, melakukan kegiatan yang di lapangan, konvensional. Nah, ini sudah mulai berubah setelah Corona. Mereka misal memesan makanan, minuman dengan menggunakan aplikasi Goto. Terus
Misal mereka mau kemanapun saja itu tinggal pesan lewat aplikasi aja, lebih mempermudah, efektif dan efisien dengan harga yang terjangkau. Pasar tumbuh 22% per tahun. Market rate healing Indonesia diproyeksi US dollar di tahun 2015. Terus yang kedua, mobile first economy, 92% transaksi Gojek via smartphone mendorong digital payment yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang poin ketiga adalah ekspansi regional. Goto Group aktif di negara ASEAN, bersaing langsung dengan Grab, walaupun Grab masih menguasai karena hampir seluruh negara di Asia Tenggara. Terus yang terakhir, AI dan automation. Gojek investasi besar di AI untuk dynamic pricing and fraud detection. Perkembangan AI sangat masif dan Goto tidak mau tertinggal. Mereka mengintegrasikan dengan artificial intelligence untuk kemajuan teknologi yang berkelanjutan, adaptif, inovatif, dan mempermudah antara pengguna dan juga pengembang perusahaan. Nah, total ekonomi digital di Indonesia tahun 2024 sebesar 90 miliar US dollar. Gojek sebagai kontributor utama, di mana Gojek masih menjadi pemain inti, pemeran utama dari ekonomi digital yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih.